konsep sensasi, atensi, persepsi, dan memori. Yang pertama yaitu konsep sensasi. Sensasi berasal dari kata sensi, artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Omrod tahun 2009 pada halaman 272, sensasi adalah kemampuan orang untuk mendeteksi stimuli di lingkungan. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Fungsi alat indera dalam menerima informasi sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya, memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Yang kedua yaitu atensi. Atensi berasal dari kata attention yang artinya adalah perhatian. Atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek stimulan atau sekelompok pikiran. Pemusatan atau focalization kesadaran adalah intisari atensi. Atensi mengimplikasikan adanya pembagian objek-objek lain agar kita sanggup menangani objek-objek secara selektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Santrok pada tahun 2010 halaman 313. Atensi adalah mengonsentrasikan dan memfokuskan atau memusatkan sumber daya mental. Yang ketiga yaitu konsep persepsi. Persepsi berasal dari kata perception yang artinya tanggapan daya memahami atau memahami sesuatu. Menurut Sameto pada tahun 2010 halaman 102 mengidentifikasi persepsi sebagai berikut. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Persepsi merupakan tanggapan yang dihasilkan dari pengamatan. Tanggapan adalah gambaran atau berkas yang tinggal dalam ingatan setelah seseorang melakukan pengamatan. Tanggapan ini akan memberikan pengaruh terhadap perilaku belajar siswa. Pendapat ini mengandung makna bahwa dalam proses belajar mengajar akan timbul suatu tanggapan dari siswa. Tanggapan ini akan mempengaruhi perilaku siswa selanjutnya. Dengan kata lain, tingkah laku siswa belajar ditentukan oleh bagaimana tanggapannya tentang objek atau sesuai yang diamatinya. Yang terakhir yaitu memori. Memori atau ingatan adalah retensi informasi. Para psikolog pendidikan mempelajari bagaimana informasi diletakkan atau disimpan dalam memori, bagaimana ia dipertahankan atau disimpan setelah disandikan atau encoded, dan bagaimana ia ditemukan dan diungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Memori membuat diri kita merasa berkesinambungan. Menurut Suyono pada tahun 2012 halaman 77 ada 3 macam sistem penyimpanan ingatan, yaitu yang pertama memori sensori, yaitu suatu sistem mengingat stimuli secara cepat sehingga dapat berlangsung analisis persepsi. Yang kedua memori kerja, merupakan memori jangka pendek. Yang ketiga memori jangka panjang, yaitu berfungsi untuk menyimpan informasi yang sangat besar dalam waktu yang lama. Tentang faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi dalam belajar, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Misalnya psikologis. Yang termasuk dengan psikologis ini adalah seperti kecerdasan, inteligensi, motivasi, minat, bakat, dan juga sikap. Lalu juga ada fisiologis, yaitu yang berhubungan dengan fisik individu tersebut, seperti kesehatannya dan lain-lain. Lalu juga ada faktor eksternalnya, yaitu yang pertama lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah ini yang termasuk ke lingkungan alamiah ini adalah seperti kondisi udaranya segar atau tidak, sinar dari ruangan tersebut atau mataharinya gelap
ada instrumental perangkat belajar. Instrumental perangkat belajar ini juga dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu hardware, yang termasuk hardware ini adalah seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, terus ada lapangan olahraga. Dan yang kedua seperti ada software. Nah, yang termasuk ke dalam software ini adalah kurikulum, peraturan sekolah, buku panduan, dan juga silabus, dan lain-lain. Lanjut ke ketiga, materi pelajaran. Materi pelajaran ini harus sesuai dengan usia perkembangan siswa tersebut dan juga metode mengajar guru tersebut. Oke. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu memori yang kurang maksimal, atau hal ini biasanya disebabkan karena individu ini kurang melatih memorinya secara maksimal. Jadi kalau misalnya jadi kita tuh harus melatih memori kita supaya selalu ingat dengan informasi dalam belajar. Misalnya kalau misalnya guru menerangkan, kita tuh harus sering-sering mengulang kajian yang diajarkan oleh guru kita tersebut. Lalu yang ketiga ada proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat ada tingkat kesulitan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Sebagian murid kan juga ada yang seperti itu, dia ingat tapi dia tidak bisa menyampaikan informasi tersebut karena sulit untuk menyampaikannya, padahal dia ingat. Lalu yang kelima ada kemampuan otak tiap individu yang tidak sama. Ya, masing-masing individu itu kapasitas otaknya atau kemampuan otaknya itu berbeda-beda. Ada yang inteligensinya itu yang 150, ada yang 100, ada yang di bawah 100. Pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar. Yang pertama, membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat dijadikan secara lengkap. Yang keempat, prinsip perbedaan individual terlayani. Lupa dalam belajar. Lupa merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat. Dari hari ke hari, bahkan setiap waktu, pasti ada orang-orang tertentu yang lupa akan sesuatu. Entah hal itu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau, atau sesuatu yang dilakukan, mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan. Fenomena tersebut dapat terjadi pada siapapun, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani, dan sebagainya. Proses terjadinya lupa dalam belajar. Yang pertama, apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di dalam otak. Materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, maka proses metabolisme otak lambat laun jejak materi itu terhapus dari otak sehingga tidak dapat mengingatnya kembali. Jadi, karena tidak digunakan, materi itu lenyap begitu saja. Yang kedua, mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip. Yang ketiga, kalau mempelajari hal yang baru, kemungkinan hal-hal yang sudah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Dengan kata lain, materi kedua menghambat diingatnya kembali materi pertama. Hambatan seperti ini disebut dengan hambatan retroaktif. Sebaliknya, mungkin pula materi yang baru saja kita pelajari tidak dapat masuk ke dalam ingatan karena terhambat oleh adanya materi lain yang terlebih dahulu kita pelajari. Hambatan seperti ini disebut dengan hambatan proaktif. Yang keempat, ada kalanya kita melakukan sesuatu atau represi, peristiwa-peristiwa mengerikan, menakutkan, penuh dosa, menjijikkan, atau semua hal yang tidak dapat diterima oleh hati nurani akan kita lupakan dengan sengaja. Sekalipun proses lupa yang sengaja ini terkadang tidak kita sadari, terjadi di luar alam keadaan kita.
Pada bentuknya yang ekstrim, depresi dapat menyebabkan amnesia, yaitu lupa nama sendiri, orang tua, anak, istri, dan semua yang bersangkut paut dengan diri sendiri. Amnesia ini dapat ditolong atau disembuhkan melalui psikoterapi dan melalui suatu peristiwa yang sangat dramatis sehingga menimbulkan kejutan kejiwaan. Faktor-faktor penyebab lupa. Menurut Ormond, ada 4 kemungkinan faktor penyebab lupa. Yang pertama, kegagalan untuk memanggil kembali atau inability to retrieve. Yang kedua, kesalahan rekonstruksi atau reconstruction error. Yang ketiga, interferensi. Yang keempat, kerusakan informasi. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan lupa. Yang pertama, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan waktu situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang kedua, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses belajar mengajar atau bahkan karena ketidaksenangan terhadap guru yang mengajar. Yang ketiga, lupa terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Yang keempat, lupa tentu saja dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Kiat mengurangi lupa dalam belajar. Yang pertama, overlearning atau belajar lebih. Yang kedua, extra study time atau tambahan waktu belajar. Yang ketiga, mnemonic device atau muslihat memori. Yang keempat, clustering atau pengelompokan. Yang kelima, distribute practice atau latihan terbagi. Yang keenam, pengaruh letak bersama.